Kalau kamu ngerasa untuk menjadi seorang yang sukses itu kamu harus dilahirkan sebagai orang kaya, mungkin kamu harus nonton video ini. Hari ini gue akan kasih 10 tips yang kamu bisa lakuin supaya kamu bisa investasi ke dalam diri kamu sendiri. Dan tips ini semuanya penting, terutama yang nomor 8. Oke, tips yang pertama, baca buku setiap hari. Gue tahu kadang-kadang baca buku itu kadang-kadang boring banget ya. Tapi semua orang yang sukses, termasuk Bill Gates dan Warren Buffett, itu semua baca buku setiap hari. Warren Buffett menghabiskan waktu 5-6 jam untuk baca koran doang. Dan Bill Gates itu baca sekitar 1 buku setiap minggunya atau 50 buku setiap tahun. Bahkan Elon Musk aja katanya waktu growing up dia baca buku sampai 2 buku per hari. Itu gue nggak ngerti gimana caranya. Nah, kenapa baca buku ini penting banget buat kalian? Karena dengan membaca buku, kalian bisa dapat wawasan yang baru. Dan supaya kalau misalkan kalian ngobrol dengan teman kalian yang lain, kalian bisa ngerti apa sih yang dia maksud, atau kalian bisa nambahin value ke mereka dengan cara kalian punya pengetahuan lebih sebenarnya. Gue ada beberapa buku yang gue bisa rekomendasiin untuk kalian baca. Yang pertama adalah 7 Habits of Highly Successful People by Stephen Covey. Yang kedua, Start with Why. Itu adalah Simon Sinek. Nah, yang ketiga adalah How to Make Friends and Influence People. Itu by Dale Carnegie. Nah, 3 buku ini bantu gue banget waktu gue mulai untuk belajar soal gimana caranya membawa diri di depan orang lain. Nah, tips yang nomor 2, ikut webinar atau course. Nah, untuk kalian yang memang bosen nih baca buku, kadang-kadang kan baca buku itu berat banget dan malahan bikin ngantuk. Nah, coba ikut webinar, coba ikut course. Dengan course, kalian bisa lebih berinteraksi sama si pembicaranya. Kalian bisa langsung bertanya kalau misalkan kalian nggak ngerti sesuatu. Tips yang nomor 3, lawan rasa takut kalian. Semua orang itu punya rasa takut. Gua takut sama kamera ini contohnya. Gua takut untuk berbicara di depan umum. Public speaking adalah momok yang menakutkan buat gua waktu 2018-19. Tapi ternyata sekarang ya ini adalah kerjaan gua. Nah, semua orang itu punya rasa takut. Gimana caranya kalian melawan rasa takut itu? Itu adalah kunci untuk kalian. Gimana caranya kalian bisa naik ke next level. Tok diri nggak, Pak? Tips yang keempat, tajemin skill kamu. Kita semua udah punya skill yang sekarang kita gunain di kantor atau di bisnis kalian sendiri. Contoh, gue adalah sekarang pembicara. Mungkin gue bisa berbicara dengan lebih efektif kalau misalkan gue menggunakan teknik tertentu. Atau mungkin Lutfi di sini adalah videographer gue. Dia akan naikin lagi level videografinya, mungkin video editingnya ditambahin visual effect atau segala macam. Apa yang kita punya sekarang, itu gue percaya kita masih bisa naikin lagi skill. Itu adalah level up your skill. Yang kelima, olahraga. Mungkin ini buat kalian, ngapain olahraga? Tapi olahraga itu penting banget supaya kamu bisa jaga penampilan kamu bisa terlihat lebih sehat, dan kamu bisa terlihat lebih bertenaga. Dan olahraga itu sebenarnya bisa bikin kamu lebih happy dengan adanya hormon endorfin yang keluar setiap kali kamu ngelakuin olahraga. Tips ke-6, ini adalah yang lumayan penting, keluar dari comfort zone kamu. Kita semua tahu kalau misalkan keluar dari comfort zone, itu adalah sesuatu yang menakutkan. Yang seperti yang gue ngomong tadi, waktu tahun 2018, tahun 2019, gue nggak pernah berani untuk ngelakuin public speaking. Gue nggak pernah berani untuk ngelakuin seperti ini, ngomong di depan kamera sendirian. Nah, tapi gue ngelawan rasa takut itu. Gue keluar dari comfort zone gue, karena di dalam comfort zone nggak pernah ada growth sama sekali, nggak pernah ada pertumbuhan. Jadi kalau misalkan kamu mau bertumbuh, kamu harus keluar dari zona nyaman kamu. Tips yang ke-7, ini adalah buat kalian yang perfeksionis. Daripada kalian mikirin bikin satu produk atau bikin satu jasa, nungguin sampai perfect banget dari segi kualitas dan apapun itu, mulai aja dulu. Nah, semua orang itu pasti punya kelemahan. Dan apalagi kalau misalkan kamu masih baru mulai. Nggak mungkin kamu bikin satu produk yang perfect, satu produk yang sempurna, terus semua orang akan suka. Gua waktu pertama kali gua ngelakuin public speaking, itu groginya luar biasa. Tapi ya udah, lakuin aja. Kita semua bisa karena biasa. Bukan karena kita emang dilahirkan dengan talenta tertentu. Kalian nggak pernah lihat seseorang itu struggle. Kita lebih sering ngelihat seseorang itu tiba-tiba langsung terkenal. Jadi semua orang itu emang punya kelemahan dan kita emang harus ngakuin kalau kita punya kelemahan. Gimana caranya biar kita bisa lebih aware soal kelemahan kita?
selalu minta feedback. Contoh, kalau misalkan kalian adalah seorang karyawan di kantoran, kalian ngerjain satu tugas untuk atasan kalian boleh nanyain feedback. Pak, ada yang bisa saya improve dari pekerjaan saya? Itu menurut gue adalah pertanyaan yang penting untuk atasan kamu tahu, dan apalagi untuk diri kamu, supaya kamu bisa berkembang dari feedback itu. Gak apa-apa, jangan baperan. Gak usah baper kalau misalnya dibilang, kerjaan kamu kurang gini. Karena balik lagi, semua orang pasti punya kelemahan. Tips yang ke-8, ini adalah yang menurut gue yang paling penting. Kelilingin diri kamu sama orang-orang yang positif dan satu visi. Jim Rohn pernah ngomong kalau misalkan you are the average of 5 people you spend your time most with. Artinya, kamu adalah rata-rata dari 5 teman kamu yang paling deket nih, yang kamu sering nongkrong bareng. Kamu adalah rata-rata dari mereka. Jadi kalau misalkan kamu adalah seseorang yang ambisius, kamu ada di lingkaran yang ambisius, kamu akan berkembang bersama mereka. Tapi kalau misalkan kamu adalah seseorang yang ambisius, yang punya visi, tapi kamu di tengah lingkaran orang-orang yang biasa-biasa aja dan nggak mengejar mimpinya, berarti kamu juga akan cenderung nggak mengejar mimpi kamu sendiri. Jadi selalu kelilingin diri kamu sama komunitas dan sama teman-teman yang satu visi dan yang bisa mendorong kamu untuk naik ke level selanjutnya. Tips yang ke-9, cari mentor atau coach. Mentor atau coach itu adalah seseorang yang udah ada di depan kamu, pengalamannya udah lebih daripada kamu. Tapi mentor atau coach itu akan ngasih kamu rambu-rambu. Contoh, dulu waktu gue seumur lo, atau dulu waktu gue mulai bisnis seperti lo, gue nggak ngelakuin ini, gue nggak ngelakuin ini. Kamu boleh ngelakuin ini. Jadi dengan begitu, kamu nggak perlu trial and error lagi sebenarnya. Kamu tinggal ngikutin blueprint-nya si mentor atau si coach itu aja. Tapi balik lagi, nggak semua mentor, nggak semua coach itu akan memberikan hal yang seperti ini. Jadi kamu juga harus pintar-pintar milih. Tips yang terakhir, yang nomor 10. Dan ini adalah ngerangkum semuanya sebenarnya. Ke-9 tips ini, yang awalnya, itu nggak akan kejadian kalau misalkan kamu nggak ngelakuin yang terakhir. Take action. Video ini nggak akan ada gunanya kalau misalkan kamu nonton doang, udah gitu matiin, beres. Tapi kalau misalkan kamu take action, apapun itu resikonya, kamu akan ngerasain perubahan itu. Oke guys, itu adalah 10 tips untuk kamu bisa investasi ke dalam diri kamu sendiri. Jangan terlalu sering untuk mengejar investasi di luar sana seperti aset-aset lain kalau misalkan kalian lupa sama diri kalian sendiri. Diri kalian sendiri adalah aset yang paling berharga. Jadi jangan pernah lupa soal itu. Gua Philip Mulyana, signing off.